Hai, apa kabar? Kembali lagi dengan kami, BPM Polbangtan Medan, di acara podcast Putar Mahasiswa. Nah, kembali lagi dengan saya, Alfrendi Sotang, dan Saya Primo Prasesi Pratama. Dan di video kali ini kita akan membahas putar tentang mahasiswa. Nah, tak kalah jauh nih, narasumber kita yang pastinya tentu terbaik dong, yaitu Bapak Jum Amri, merupakan beliau DPRD Kabupaten Deli Serdang. Nah, kepada Bapak mungkin bisa kita lebih kenal lebih dalam nih Pak. Bapak itu boleh kenalkan nama lebih dalam lagi, daerahnya di mana, sama di DPRD itu bagian apa sih Pak? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruh mahasiswa teman-teman Polbantan yang saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa langsung podcast langsung. Perkenalkan, saya Jul Amri ST, salah satu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari fraksi Partai Golkar, yang daerah pemilihannya adalah Dapil 4, Sunggal, Pancur Batu, dan Kutalim Baru. Rekan-rekan adik-adik mahasiswa, saya juga berangkat dari mahasiswa yang 97, itu pertama kali saya masuk kampus, tamat tahun 2024. Saya pikir pergerakan mahasiswa hari ini merupakan salah satu agen perubahan di bangsa kita ini. Memang sebagai DPR, salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi, yang mana aspirasi warga masyarakat daerah pemilihan saya, begitu juga lah rekan-rekan adik-adik mahasiswa yang kita tampungi aspirasinya, karena memang di gedung DPR itu juga ada bagian dari dunia pendidikan, satu diantaranya adalah mahasiswa. Saya pikir ini yang perlu disampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih sebelumnya. Baik, sebelumnya kenapa sih kami memanggil narasumber tuh dari DPR? Nah, karena BPM itu kan sama seperti DPR, lembaga legislatifnya kampus. Nah, selanjutnya ada pertanyaan Pak. Siap. Bapak nih sebagai DPR kan sibuk. Nah, lalu apa sih yang menjadi kesibukan Bapak selain di DPR ini Pak? Oke, baik. Kalau DPR itu kita sama-sama ya, saya jelaskan dulu kepada adik-adik mahasiswa. Kebetulan ini adalah lembaga ekstra kampus yang singkatannya adalah BPN, Badan Perwakilan Mahasiswa. Tentunya ini sejenis. Kalau di mahasiswa itu ada adik-adik, kalau di kami masyarakat itu ada DPR. Yang tupoksi kerjanya adalah satu, menampung aspirasi masyarakat. Kedua, kalau kita di DPR itu adalah membuat budgeting keperluan pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam 1 tahun anggaran dibutuhkan budgetnya berapa. Dan selanjutnya itu dibuat juga peraturannya. Dan yang ketiga fungsinya itu adalah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang akrab kita sebut namanya Perda, peraturan daerah. Nah, itulah produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman legislatif Kabupaten Deli Serdang. Kita berharap hari ini badan eksekutif mahasiswa yang ada di kampus itu baik pun misalnya yang BEM-nya maupun yang pengawasan BEM-nya tupoksinya sama. Inilah salah satu bentuk sebuah organisasi peraturan pemerintah sungguh luar biasa. Dari tataran kampus, adik-adik mahasiswa sudah diajari tentang aturan-aturan berbangsa dan bernegara. Nah, miniatur terkecilnya ada di kampus kalian itu. Maka ada sebutan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan disitulah kalian belajar berorganisasi dan belajar macam mana menyampaikan aspirasi-aspirasi mahasiswa yang notabene-nya teman-teman eksekutif ataupun legislatif di kampus itu mampu menampung aspirasi-aspirasi kampus. Mungkin persoalan kampus, persoalan dosen, persoalan mahasiswa, dan persoalan perkembangan perkenalan kampus ke dunia luar. Saya pikir ini. Di luar itu memang kita punya kesibukan. Pertama memang kebetulan saya sebagai Ketua Askap PSSI Kabupaten Deli Serdang, itu satu di antara kesibukan kita, yang mana tujuannya untuk menampung penggiat-penggiat sepak bola
teman-teman dan warga masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang menginginkan dirinya berprestasi di cabang sepak bola. Hasil dari produk PSSI Kabupaten Deli Serdang itu akan bibit-bibit unggulnya akan diteruskanlah ke PSDS. Sehingga alhamdulillah hari ini PSDS menjadi masuk dalam kompetisi Liga 2 secara nasional dan masih terus bertahan di Liga 2, sekarang sedang berjalan. Inilah kesibukan-kesibukan kita juga di tersebut. Sembari kita juga berada kesibukan di partai politik, di mana partai politik itu adalah merupakan tempat kita bernaung. Jadi di ber-DPR ini, kalau mau masuk DPR itu harus ada lembaga utamanya, yaitu adalah partai politik. Karena mau masuk jadi DPR itu harus lewat partai politik. Nah, saya tidak paham sekarang aturan main di kampus, apakah badan eksekutif mahasiswa yang BEM-nya maupun yang legislatifnya berangkat dari pola sistemnya sama, apakah di sana lewat fakultas-fakultas atau jurusan-jurusannya di perwakilan-perwakilan yang dikirim menjadi badan eksekutifnya, atau memang ada sebuah bentukan partai-partai politik di tingkatan kampus. Ini kita nggak tahu apakah sebutan namanya. Ini juga yang perlu disampaikan. Oh ya Pak, mungkin boleh kami bahas. Siap. Jadi kalau di kampus itu kan memang ada eksekutif dan legislatifnya Pak. Nah, kalau untuk rekrutmennya mungkin nggak seperti DPR yang harus memiliki partai. Kami cuma rekrutmennya mungkin melalui pendaftaran yang masuk kualifikasi, jenis-jenis apa yang seleksinya ada, kayak tes tulis nanti ada, wawancaranya juga ada. Nah, mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Boleh. Bapak tadi ada bahas sekitar tentang mahasiswa nih Pak. Siap. Nah, menurut Bapak apa sih itu mahasiswa Pak? Oh. Nah, mahasiswa yang menjadi dampak positif itu bagaimana menurut Bapak? Baik, terima kasih adik-adik. Saya memandang mahasiswa ini adalah sebuah pelajar yang cukup tinggi. Tingkatan terakhir seorang pelajar itu adalah mahasiswa. Maka sesungguhnya mahasiswa itu menurut pendapat saya memang harus mampu menampilkan kreativitasnya. Karena beliau adalah seorang yang barusan selesai dari tamatan SMA, masuk ke perguruan tinggi, itulah disebut mahasiswa, dan di situ melakukan kreativitas dirinya. Ini pertama yang kita harapkan dari mahasiswa yang sangat positif di daerah kampusnya, lingkungan kampusnya. Dia mampu beradaptasi dengan segala jenis teman-temannya, baik dari macam-macam daerah yang bergabung di sebuah kampus tersebut. Maka harapan kita sesungguhnya mahasiswa harus mampu menampilkan kreativitasnya sembari beliau belajar sesuai dengan harapan dan jurusan-jurusan yang dia ambil. Baik, saya pikir itu satu di antara kenapa mahasiswa harus betul-betul menampilkan kemampuan individunya untuk melakukan inovasi-inovasi baru dan beradaptasi di seputaran kampus. Walaupun memang di kampus itu para dosen dan para rektorat itu telah membuat beberapa program-program dan itu ikutilah positif. Saya pikir program kampus itu cukup positif. Nah, memang yang menjadi kajian hari ini adalah kalau adik-adik mahasiswa hanya sebatas datang, duduk, belajar, langsung pulang, tentunya mahasiswa tersebut tidak mampu menampilkan kreativitasnya. Karena sekarang ini kita tidak bisa pungkiri bahwasannya selesai tamat mahasiswa ini yang harus menjadi kajian secara bersama-sama. Apakah siap tempur di lapangan? Karena terkadang kita bisa memperhatikan pelajaran di kampus itu belum tentu seirama, sejalan dengan pelajaran ketika menjadi kembali kepada masyarakat umum. Apalagi di dunia pekerjaan. Ini yang harus menjadi pemikiran-pemikiran. Saya berharap adik-adik mahasiswa ke depan mampu menjadikan ini jadi bahan satu diskusi, jadi bahan dialog untuk kawan-kawan mahasiswa, dan ini menjadi pemikiran di tingkat tataran kampus. Sehingga memang di kampus itu ada satu materi pendidikan yang notabene-nya siap tempur untuk selesai tamat dari kampus. Saya pikir ini yang harus menjadi pemikiran. Oh iya Pak, seperti ada kata Pak Nadiem ya kan Pak. Iya. Mahasiswa ini kalau bisa dicampak ke laut, gimana caranya bisa selamat dengan sendirinya kan Pak. Siap. Nah, mungkin bicara tentang
prestasi dan kreativitas mahasiswa, Pak. Nah, mahasiswa itu saya pikir, Pak, masing-masing mempunyai kelebihannya. Ya. Bahkan saking banyak kelebihannya sampai dikata-katai orang gitu, Pak. Nah, ada juga mahasiswa seperti itu, Pak, yang pernah saya lihat dan saya pernah dengar bahwasanya dia punya banyak prestasi, bakat, yang macam, tapi dia sering dikata-katai terlalu aktif atau segala macam, sehingga terkadang dia jadi malas, mentalnya rusak gitu, Pak. Jadi untuk ikut kegiatan hal-hal apa lagi dia udah tidak mau gitu kan, Pak. Nah, menurut Bapak prinsip apa sih yang harus kita tanamkan ke diri kita supaya ketika menghadapi penyakit yang seperti itu atau pencobaan yang seperti itu kita bisa bertahan, Pak, gitu, Pak. Siap. Baik, saya berpikir kalau begitu kondisi di tengah-tengah adik-adik mahasiswa dan mahasiswa yang begitu, saya berharap pertama mahasiswa ketika pertama kali mendaftar Niat utamanya adalah belajar. Ini dulu yang harus menjadi kajian utamanya. Fokus mahasiswa itu adalah belajar dalam rangka menyelesaikan masa waktu dia berpendidikan di kampus. Dalam sebuah proses pembelajaran semester 1, semester 2, semester 3 sampai semester 4, kita berharap adik-adik mahasiswa ini tunjukkanlah kemampuan ilmunya dan sepintar-pintarnya sehingga memang dosen itu mengetahui beliau itu adalah orang yang terbaik dan pintar. Dan baru nanti kejadian biasanya kalau pengalaman saya sih, saya mulai berorganisasi di kampus itu ketika semester 3. Ketika semester 1 dan sampai dengan 3, dosen sudah mengetahui IP kita itu mampu, dan barulah kita berorganisasi, dan akhirnya baru aktif di tengah-tengah itu. Maka saya berpikir konsep balancing di tengah-tengah adik mahasiswa itu penting, ilmu itu penting, tapi berorganisasi itu juga penting. Prestasi juga penting. Sehingga kalau bisa dia sebagai ketua BEM kesibukannya banyak, dan dia ternyata juga adalah mahasiswa terbaik atau menjadi hukum LUT di sebuah kampusnya. Ini sungguh prestasi luar biasa bagi individu mahasiswa tersebut. Sehingga memang tidak melupakan hakikihnya mahasiswa itu suka tidak suka, mau tidak tahu, mau tidak mau itu per 7 tahun harus keluarlah dari kampus, karena kalau enggak udah menjadi mahasiswa abadi kan. Ini yang menjadi pemikiran di kita, sehingga memang belajarnya harus balance. Saya pikir konsep balancing di tengah-tengah adik-adik mahasiswa harus jelas. Terkait diejek-ejek sana sini, ini hanya persoalan-persoalan bumbu-bumbu saja. Nah, jadi kalau persoalan karena diejek menjadi malas apa semuanya, berarti kembali kepada mental. Niat awalnya dia berkampus ini mau ngapain gitu. Saya pikir ini dia yang harus dipelajari. Baik, sebelumnya saya juga mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi ada ya, sedikit tentang mahasiswa. Apakah mahasiswa ini bisa langsung terjun ke lapangan nanti ketika dia udah tamat gitu, udah siap tempur gitu. Nah, jadi kami nih Pak di Polbangtan ini kan difasilitasi, kami ada sertifikasi kami Pak. Jadi makanya kami siap untuk langsung terjun nanti ke lapangan ketika kami sudah tamat gitu Pak. Lalu kami juga ada program-program seperti MBKM ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah itu kami selama 1 tahun di lapangan gitu, di pertanian, baik itu kopi, sawit, dan lainnya gitu. Maka dari itu kami nanti ketika kami sudah lulus dari kampus, siap untuk tempur gitu di dunia kerja. Oke. Nah, lalu Pak, kami ini kan kampus kedinasan gitu Pak, kedinasan pertanian yang langsung dinaungi oleh Menteri Pertanian gitu Pak. Nah, jadi banyak orang-orang gini, anak-anak muda gitu Pak, yang menganggap pertanian itu kumuh gitu Pak, jorok, tua gitu. Padahal banyak keunggulan-keunggulan dari pertanian itu Pak gitu. Nah, kita sebagai mahasiswa pertanian gitu, bagaimana cara menanggapi orang-orang yang seperti itu Pak, anak muda seperti itu Pak? Oke. Wah, ini sungguh luar biasa deh. Sebetulnya ini satu pemikiran yang perlu diluruskan di tengah-tengah masyarakat ataupun generasi muda. Saya berpikir hari ini bangsa kita yang sesungguhnya adalah bangsa pertanian belum menuju ke bangsa industri ya, kalau saya berpikir. Makanya adik-adik langkah pertama harus melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat.
Kalau perlu mohon kepada pihak kampus untuk adik-adik ini 1 minggu sekali melakukan pelesiran di tengah-tengah masyarakat, melakukan edukasi tentang kepada masyarakat atau khususnya pemuda, pentingnya pertanian di bangsa kita. Kenapa saya memandang penting pertanian? Hari ini kita baru-baru sama-sama saksikan dan dengar bahwasannya terjadi kelangkaan pangan yang harus menjadi pemikiran. Gini Mas Dek Prima, misalnya hari ini kita sama-sama dengar informasi harga beras naik melambung tinggi. Habis itu terjadi kelangkaan. Nah, kita dari legislatif juga menyoroti hal ini kepada pemerintah. Nah, di eksekutif itu telah menciptakan satu badan atau lembaga, yaitu Badan Ketahanan Pangan. Yang mana tupoksi dari Badan Kelangkaan Pangan ini adalah agar bangsa kita kembali, pemuda-pemudinya itu kembali menjadi petani-petani. Nah, perubahan mindset inilah yang harus disampaikan. Bukan petani di zaman dahulu. Petani sama dengan kotor, dekil, jorok, tua. Beda. Hari ini petani itu adalah petani modern. Kita kasih contoh, misalnya hari ini sama-sama kita bisa melihat informasi dunia internasional. Kita bisa bayangkan misalnya daerah tandus, daerah padang pasir, yang notabene-nya contohnya Israel, daerah-daerah yang padang tandus, Cina, itu pertaniannya subur yang luar biasa. Ini yang akhirnya bangsa kita harus bangkit untuk generasi mudanya. Saya sendiri, mohon maaf saya praktekkan, saya sendiri hari ini pelan-pelan coba membangun anak-anak muda untuk kembali menyawah. Tapi sistem sawahnya tidak lagi harus ngeluku apa semuanya, karena sekarang sudah banyak alat-alat teknologi canggih pertanian itu. Ini yang perlu kawan-kawan lakukan. Dan saya berharap teman-teman dari mahasiswa Pol Bantan ini juga jangan takut untuk turun praktek langsung ke lapangan. Bukan akhirnya dari teman-teman ini harus duduk di atas meja mengatur sana sini karyawan, bukan itu maksudnya. Tapi penting juga sekali-sekali untuk mempraktekkan ke lapangan. Sehingga memang, oh iya, penting. Karena sesungguhnya kita sudah mengarah kepada petani modern, petani itu bisa kaya, petani itu bisa sukses. Bahkan pendapatan petani jauh lebih tinggi ketimbang pegawai negeri sipil. Ini yang harus dipahamkan kepada kita semuanya untuk, ayo maju dari sisi pertanian maju. Bahkan beberapa komoditi yang harus dipersiapkan di bangsa kita ini, pertama adalah komoditi persoalan lapar, yaitu adalah masalah pangan, padi, jagung, ubi, ini harus senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tidak tahu globalisasi. Hari ini kecanggihan teknologi membuat orang bisa jadi segala-galanya, berpikir segala-galanya. Hingga akhirnya persaingan situ. Padahal substansinya secara primer kebutuhan kita ini makan. Maka makan itu adalah penting untuk pertanian. Saya pikir ini, saya sungguh apresiasi kepada adik-adik itu. Maka penting adik-adik untuk melakukan edukasi. Nah, kalau adik-adik kira-kira bingung edukasinya, saya punya beberapa lembaga-lembaga adik-adik pelajar, adik remaja masjid, ini bisa kita sosialisasikan. Kalau perlu kalian jadi sebagai pembicara di situ. Nah, hari ini saya jam 2 juga adalah melaksanakan hal itu. Ketemu dengan warga masyarakat, kalau kalian punya waktu, ikut sekaligus dengarkan dengan selesai. Jadi kita selesaikan. Saya pikir demikian. Mungkin itu ya Pak. Jadi kita harus mengedukasi pemuda-pemuda yang menganggap bahwa pertanian itu kotor, kumuh gitu ya Pak. Siap. Nah, jadi kita tahu ini bahwasannya petani itu sudah modern. Baru petani itu sudah sejahtera, tapi yang belum sejahtera itu buruh taninya. Ini perlu digarisbawahi ya. Makanya ada orang-orang yang menganggap petani itu kumuh, itu perlu digarisbawahi gitu. Nah, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi untuk pemuda-pemuda milenial lah bahasanya, jadi harus kita perlu edukasi, kita datangi ke lapangan. Kalau perlu mereka terjun juga ke lapangan gitu kan Pak. Jadi ketika mereka menjadi bosnya, mereka tahu tuh keadaan lapangan itu gimana kan Pak. Siap. Nah, mungkin motivasi apa sih yang harus kita tanamkan khususnya di mahasiswa nih Pak. Nah, banyak kan mahasiswa itu kupu-kupu Pak. Kuliah pulang. Jadi yang didapatkan di kampus itu nggak ada, apalagi dia tidak berorganisasi gitu. Jadi tips dan trik dari Bapak lah ini ya. Apa sih menjadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, yang penuh inovasi gitu Pak.
boleh Pak, Mak. Boleh. Sampaikan. Kalau saya berpendapat teman-teman mahasiswa harus melakukan aktif. Di saat inilah waktunya adik-adik secara fisik fit, sehat, sehingga ketika sudah jam belajar habis, adik-adik juga sudah selesai belajar, kalau perlu adik-adik turunlah di tengah-tengah masyarakat untuk menampilkan, menjelaskan di tengah-tengah masyarakat dan belajar ilmu di tengah-tengah masyarakat. Karena di masyarakat kita ini kecenderungan sesungguhnya adalah belum maksimal paham terkait dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang khususnya Pol Bantan misalnya terkait dengan pertanian. Pendidikan-pendidikan ini penting bagi adik-adik mahasiswa. Adik-adik turun ke bawah, jelaskan kami dari mahasiswa ini sama sebelum kita mahasiswa, sebelum kita tamat, apakah Pol Bantan ada namanya KKN di lapangan. Nah itu sama, kita perlu juga itu melaksanakan hal-hal seperti itu. Kalau perlu waktunya adik-adik mahasiswa juga bekerja sama dengan salah satu instansi-instansi di pemerintahan terendah, misalnya pemerintahan desa. Karena sekarang ini program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, kembali kita ketahanan pangan tadi, di desa-desa itu juga ada program pemerintah untuk membuat ketahanan pangan. Ada tanah-tanah nganggur berapa kali berapa itu difungsikan untuk tanam yang bisa bermanfaat demi ketahanan pangan. Ini ya Dek, maka adik-adik mahasiswa, ayo waktu belajar, waktu selesai dari belajar, go, jangan cepat merasa menyerah dan jangan cepat merasa lelah. Saya pikir itu Dek yang harus dijadikan mahasiswa. Sebagai conclusion penutup bagi saya ya, saya berharap mahasiswa itu jangan pernah tinggalkan dunia pendidikannya, belajar, dan jangan pula menjadi kutu buku tapi terapannya tidak ada. Maka harus seimbang. Sebagai belajar, selanjutnya prakteklah ilmu di lapangan. Karena terkadang orang-orang tua kita dahulu juga banyak matang ilmu dari sisi pengalaman. Ini juga yang harus kalian ambil di tengah-tengah masyarakat. Sehingga produk dari mahasiswa itu ketika bermasyarakat, dia tidak mengalami kebingungan dan tidak kaku. Karena dari awal sudah belajar menuju ke situ. Saya pikir ini. Terima kasih. Nah, mungkin terima kasih Pak atas sebuah solusi, motivasi yang sudah Bapak berikan. Tepuk tangan dong buat Bapaknya. Keren ya. Mungkin itu aja di podcast kita kali ini. Lebih kurangnya mungkin dinikmati lah. Karena apapun yang dinikmati terasa nikmat. Nah, mungkin itu aja.